2.000 warga sipil tewas dan 525 terluka akibat invasi Rusia ke Ukraina. Kantor PBB untuk HAM pada Rabu mengkonfirmasikan bahwa sebanyak 2.000 warga sipil tewas dan 525 yang terluka di Ukraina hingga 1 Maret menyusul invasi Rusia ke Ukraina. Di Washington, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan bahwa serangan Rusia memusnahkan target non-militer, namun tidak langsung menuding Moskow sengaja menargetkan warga sipil. Kami memantau secara seksama apa yang terjadi di Ukraina saat ini, termasuk apa yang terjadi pada warga sipil. Kami mempertimbangkan itu, kami mendokumentasikan dan kami ingin memastikan salah satunya bahwa ada pertanggungjawaban atas itu semua, kata Blinken kepada awak media. Kantor PBB untuk HAM melalui pernyataan mengatakan bahwa sebagian besar korban disebabkan oleh penggunaan senjata peledak, termasuk penembakan dari artileri berat dan sistem peluncur roket multiple serta serangan udara. Akibatnya, area terdampak pun meluas. Pihaknya mengaku yakin bahwa jumlah korban tewas sesungguhnya dalam konflik kedua negara itu jauh lebih tinggi, terutama di wilayah kekuasaan pemerintahan, karena laporan di sejumlah area pertempuran sengit tertunda. Invasi Rusia belum mencapai tujuan Presiden Vladimir Putin yang ingin menggulingkan pemerintahan Ukraina. Namun, invasi tersebut telah membuat lebih dari 870.000 orang menyelamatkan diri ke negara-negara tetangga sekaligus mengguncang ekonomi global saat negara-negara dan perusahaan antri untuk mengisolasi Moskow. Personel layanan darurat membawa jenazah keluar dari balai kota Kharkiv yang rusak dan hancur akibat tembakan pasukan Rusia pada Selasa. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan pada Rabu bahwa jika perang dunia ketiga terjadi, itu akan melibatkan senjata nuklir dan merusak. Pernyataan Lavrov ini dilaporkan kantor berita RIA yang berbasis di Rusia. Lavrov menyatakan bahwa Rusia yang telah meluncurkan apa yang disebutnya sebagai operasi militer khusus melawan Ukraina sejak Kamis lalu akan menghadapi bahaya nyata jika Kiev memperoleh senjata nuklir. Berdasarkan laporan kantor berita TASS, Lavrov mengatakan Rusia tidak akan mengizinkan Ukraina memperoleh senjata nuklir. Sebelumnya pada Selasa, Lavrov mengatakan pada konferensi perlucutan senjata di Jenewa, Swiss, bahwa Ukraina telah berusaha untuk memperoleh senjata nuklir. Dikutip dari Reuters, dia menyebut itu bahaya nyata yang membutuhkan tanggapan Rusia. Hari ini bahaya yang ditimbulkan oleh rezim Zelensky bagi negara-negara tetangga dan keamanan internasional secara umum telah meningkat secara substansial setelah pihak berwenang yang dibentuk di Kiev memulai permainan berbahaya terkait dengan rencana untuk memperoleh senjata nuklir mereka sendiri. Kata Lavrov mengatakan pada konferensi perlucutan senjata dalam sebuah video. Ukraina masih memiliki teknologi nuklir Soviet dan sarana pengiriman senjata semacam itu. Kami tidak dapat gagal untuk menanggapi bahaya nyata ini, kata dia. Lavrov juga menyerukan Amerika Serikat untuk menarik senjata nuklirnya dari Eropa. Lavrov menyampaikan pidato lewat tayangan video yang kemudian diikuti dengan aksi walkout oleh banyak diplomat termasuk dari Prancis dan Inggris saat video itu diputar. Para diplomat melakukan aksi itu sebagai bentuk protes invasi Rusia ke Ukraina. Aksi walkout para diplomat ketika video Lavrov diputar juga terjadi pada pertemuan paralel PBB di Jenewa pada Selasa kemarin. Ribuan warga sipil diyakini tewas dalam serangan di Mariupol. Selama 4 pekan terakhir, ribuan warga sipil dilaporkan meninggal di kota pelabuhan Mariupol, Ukraina yang terkepung oleh Rusia. Kepala Misi Hak Asasi Manusia PBB di Ukraina, Matilda Bogner, mengatakan pihaknya telah mengerahkan sekitar 60 pemantau ke Mariupol untuk melihat situasi di sana. Kami pikir mungkin ada ribuan kematian korban sipil di Mariupol, ujarnya pada Selasa 29 Maret 2022, seperti dikutip Reuters. Sehari sebelumnya, Senin 28 Maret, juru bicara wali kota Vadim Boychenko mengatakan hampir 5.000 orang, termasuk sekitar 210 anak-anak, meninggal di Mariupol sejak pasukan Rusia mengepung pada bulan lalu. Selain itu, 90% bangunan di Mariupol telah rusak, 40% bahkan hancur, termasuk rumah sakit, sekolah, taman kanak-kanak, hingga pabrik. Mengutip keterangan saksi, pejabat setempat memperkirakan bahwa 300 orang tewas dalam pengeboman 16 Maret di Tatar Mariupol, tempat orang-orang berlindung. Pada Selasa, kantor Hak Asasi Manusia PBB telah mengkonfirmasi 1.179 warga sipil tewas dan 1.860 terluka di seluruh Ukraina sejak awal invasi Rusia pada 24 Februari. Korban tewas warga sipil di Ukraina 1.100, Paus Fransiskus berkata, akhir perang sebelum perang akhiri kita. Perang Rusia-Ukraina tidak hanya merusak berbagai infrastruktur dan menewaskan pasukan kedua belah pihak, tetapi juga menewaskan lebih dari 1.119 warga sipil, 1.790 terluka. Pemimpin Gereja Katolik sedunia Paus Fransiskus terus menyerukan diakhirinya perang Rusia-Ukraina sebelum perang mengakhiri kita. Kantor Hak Asasi Manusia PBB mengatakan pada hari Minggu 27 Maret 2022 bahwa setidaknya ada 2.909 korban sipil di tengah invasi Rusia ke Ukraina. Angka itu termasuk
1.119 kematian dan 1.790 luka-luka. Kantor PBB mencatat bahwa jumlah korban luka dan kematian yang sebenarnya kemungkinan jauh lebih tinggi dari perhitungannya. OHCHR percaya bahwa angka sebenarnya jauh lebih tinggi karena penerimaan informasi dari beberapa lokasi di mana permusuhan intens telah terjadi telah tertunda dan banyak laporan masih menunggu konfirmasi, kata pernyataan kantor tersebut. Jumlah korban saat ini adalah sejak invasi Moskow dimulai pada 24 Februari hingga tengah malam waktu setempat pada hari Sabtu. Lebih dari sebulan dalam serangan tak beralasan di Ukraina Rusia. Dan Ukraina pada hari Minggu menyetujui 2 koridor kemanusiaan untuk memungkinkan orang melarikan diri dari tempat-tempat seperti Mariupol yang telah dihancurkan oleh pasukan Rusia. Meskipun serangan itu tidak menunjukkan tanda-tanda melambat, Wakil Perdana Menteri Ukraina Iryna Vereshchuk juga mengatakan pada hari Sabtu bahwa kedua negara telah sepakat untuk membangun 10 koridor kemanusiaan di daerah yang paling parah dilanda bencana. Paus Fransiskus kembali menyesalkan perang di Ukraina dan menyerukan perdamaian lebih dari sebulan setelah invasi Rusia. Cukup hentikan membungkam senjata. Bergerak secara serius menuju perdamaian, kata Paus Fransiskus lagi dalam sambutannya setelah Angelus Minggu 27 Maret 2022. Kantor PBB untuk HAM pada Rabu mengkonfirmasikan bahwa sebanyak 2.000 warga sipil tewas dan 525 yang terluka di Ukraina hingga 1 Maret menyusul invasi Rusia ke Ukraina. Di Washington, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan bahwa serangan Rusia memusnahkan target non-militer, namun tidak langsung menuding Moskow sengaja menargetkan warga sipil. Kami memantau secara seksama apa yang terjadi di Ukraina saat ini, termasuk apa yang terjadi pada warga sipil. Kami mempertimbangkan itu, kami mendokumentasikannya, dan kami ingin memastikan salah satunya bahwa ada pertanggungjawaban atas itu semua, kata Blinken kepada awak media. Kantor PBB untuk HAM melalui pernyataan mengatakan bahwa sebagian besar korban disebabkan oleh penggunaan senjata peledak, termasuk penembakan dari artileri berat dan sistem peluncur roket multiple serta serangan udara. Akibatnya, area terdampak pun meluas. Pihaknya mengaku yakin bahwa jumlah korban tewas sesungguhnya dalam konflik kedua negara itu jauh lebih tinggi, terutama di wilayah kekuasaan pemerintahan, karena laporan di sejumlah area pertempuran sengit tertunda. Invasi Rusia belum mencapai tujuan Presiden Vladimir Putin yang ingin menggulingkan pemerintahan Ukraina. Namun, invasi tersebut telah membuat lebih dari 870.000 orang menyelamatkan diri ke negara-negara tetangga sekaligus mengguncang ekonomi global saat negara-negara dan perusahaan antri untuk mengisolasi Moskow. Personel layanan darurat membawa jenazah keluar dari balai kota Kharkiv yang rusak dan hancur akibat tembakan pasukan Rusia pada Selasa. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan pada Rabu bahwa jika Perang Dunia Ketiga terjadi, itu akan melibatkan senjata nuklir dan merusak. Pernyataan Lavrov ini dilaporkan kantor berita RIA yang berbasis di Rusia. Lavrov menyatakan bahwa Rusia yang telah meluncurkan apa yang disebutnya sebagai operasi militer khusus melawan Ukraina sejak Kamis lalu